Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stick Lab ingin mempresentasikan apa yang kami sudah kerjakan untuk memenuhi tugas UAS kewirausahaan 2. Lanjut. Kenapa sih kami membuat ini? Karena orang-orang tuh cenderung suka yang unik dan bisa personal. Apa sih kami itu? Yaitu platform digital yang jual stiker hasil desain AI dengan kualitas tinggi. Dan bagaimana kami melakukannya? Kami menggunakan teknologi AI dan menghasilkan desain stiker dari input sederhana menggunakan, lalu kami cetak dan kami jual via online. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa masalahnya yaitu sulitnya AI membuat stiker personal dan relevan karena prompt dan konteks kurang jelas, sementara opsi lain lambat atau mahal. Peluangnya stiker AI unik dan lucu, sangat disukai anak muda 15-25 tahun yang aktif medsos, mendorong engagement, pembelian ulang, dan konversi tinggi. Singkatnya, kita bisa sukses di pasar stiker AI personal karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi dan target pasar yang sangat responsif. Kami melakukan survei dengan Google Form secara online dan kami dapat kesimpulan yaitu ada kecenderungan kuat di kalangan responden usia 19-21 untuk menggunakan stiker digital secara aktif, dan meskipun stiker digital populer, ada juga minat yang cukup signifikan terhadap stiker fisik. Di sini kami mencari data dari BPS yang disimpulkan bahwa adanya segmentasi jelas antara post Gen Z yang lebih muda dan Gen Z. DKI Jakarta memiliki populasi yang signifikan di kedua segmen generasi ini, menjadikan pasar potensial yang besar. Dari data yang tadi didapatkan 22,6 juta Gen Z, misalkan 5% yang suka, kami dapat 130 orang, dan rata-rata dalam satu orang itu memesan 10 stiker dengan harga 2.000 dan kami dapat 2,6 miliar per tahun. Untuk SEM kami perkirakan 5% sampai 10% dari pasar. Misalnya kami mengambil 10%. Dari data yang 2,6 miliar tadi, kami mendapatkan 260 juta per tahun. Untuk SOM, kami mengambil dari 260 juta itu, diambil 1%-nya, kami mendapatkan 2,6 juta per tahun. Untuk customer persona kami seperti Adian yang usianya masih 20 tahun. Dia adalah target pelanggan ideal. Ia ingin stiker lucu, absurd, dan personal dari ide sendiri tanpa harus mendesain dan proses rumit. Dia frustasi dengan stiker pesaran dan kurangnya respon cepat untuk mengaklimasi ide uniknya. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition di mana produknya adalah stiker AI yang dapat dipersonalisasi. Manfaatnya membuat stiker custom dengan cepat dan mudah, cocok untuk yang suka kustomisasi, dan bisa langsung dibagikan ke media sosial. Painkillernya mengatasi kesulitan mencari stiker unik dan memberikan opsi stiker sesuai karakter dan tema favorit. Di solution dan benefit, personalisasi dan kustomisasi sesuai keinginan, harga terjangkau dan berkualitas tinggi, memberikan kepuasan, hiburan, dan potensi viral, serta sarana promosi yang murah serta mendukung edukasi teknologi. Di bagian combination analysis dan customer engagement, pertanyaan utama, apakah user puas dengan desain otomatis, dan apakah mereka mau mengetik prompt dan menyelesaikan transaksi? Cara engagementnya dengan survei dan feedback komunitas early adopters, pamerkan hasil stiker dengan izin di media sosial. Bagian MVP, platform sederhana menghasilkan dan memesan stiker dari desain AI berbasis prompt. Testing dengan 7 hari uji coba dengan 10-20 pengguna dari kalangan Gen Z atau mahasiswa kampus, dan promosi lewat Instagram pribadi, grup WhatsApp, dan teman kampus. Bagian MVP validation, evaluasi, apakah pengguna tertarik pada desain atau konsep AI, dan apakah prosesnya terlalu rumit. Jika positif, skala MVP akan menambah fitur quick edit, uji metode pembayaran otomatis. Jika negatif, evaluasi UX prompt, kolaborasi Illustrator, AI plus manual. Lalu di sini ada target customer segment, di mana pengguna media sosial 500 list adalah Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Mahasiswa pecinta hal unik atau AI, seperti di komunitas kampus dan Discord, kreator konten kampus, serta forum atau event kampus. Lalu di sales plan-nya estimasi total targetnya 1.300 orang,
perkiraan leads masuk 2.450 orang, konversi 30-50% menjadi leads aktif, 10-20% menjadi pelanggan, dan biaya promosi total sekitar 550.000 yang termasuk konten organik, giveaway, cetak stiker, dan kolaborasi. Ya, untuk go-to-market strategi, di mana target utama kami adalah mahasiswa dan Gen Z dengan total sekitar 1.300 orang, di mana channel promosinya menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, event, dan komunitas. Dengan aktivasi 12 bulan dari launching hingga ekspansi dan dengan unique selling point, stiker AI cepat, personal, dan relevan dengan Gen Z. Next. Untuk financial plan, di sini totalnya ada 4.980.000 dengan biaya tetap untuk AI tools, promosi, dan alat tulis. Asetnya ada printer, meja, dan rak. Lalu untuk biaya operasional awal ada kertas, tinta, dan kemasan. Next. Untuk forecast profit and loss selama 12 bulan pertama dengan total penjualan 42.700.000 naik dari 3 juta ke 4,2 juta per bulan. Dengan gross profit 25 juta dengan margin 60% dan net profit 20 juta dengan margin naik hingga 49%. Dengan biaya tetap total 5.400.000, stabil 450.000 per bulan. Next. Untuk financial projection selama 5 tahun, penjualan tumbuh dari 21.000 sampai 44.000. Dengan total revenue dari 42 juta sampai 88 juta. EBITDA naik dari 20 juta sampai 45 juta. Next. Untuk unit ekonomi di sini ada revenue, COGS, gross profit, profit margin, operating cost, operating profit, CAC, CLV, dan ARPU, di mana CLV-nya jauh lebih besar. Jadi ini probabilitas lebih untuk jangka panjang dengan margin tinggi 60%. Next. Untuk funding plan, di mana total dana yang dibutuhkan sebanyak 15 juta untuk produksi, awal cetak, lalu promosi, toko online, dan pengemasan, di mana dana internal sebanyak 5 juta, dan dana eksternal sebanyak 9 juta yang digunakan untuk mempercepat produksi dan memperluas jangkauan pasar. Next. Untuk tim composition, di sini kami sebagai mahasiswa informatika yang menggabungkan AI, desain, dan inovasi digital untuk produk yang fun dan marketable. Ada Anel sebagai CEO, saya Immanuel sebagai CMO, dan ada Givaren sebagai COO. Next. Nah, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.